Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin doa. Tapi Ibu minta yang laki-laki yang pimpin doa. Siapa yang berani pimpin doa? Jangan petunjuk angkat tangan yang berani. Oke, Anu pimpin doa dulu. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita berdoa. Tangan Bapak, Ibu, dan Kudus, amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Anong yang sudah membantu Ibu memimpin doa dalam pembelajaran hari ini. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau cek dulu kehadiran kita ya. Alfa, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Kay, Ersin, Hadir, Bu. Lala, Julio, Hadir, Bu. Firly, Hadir, Bu. Fiona, Hadir, Bu. Paula, Hadir, Bu. Ano, Hadir, Bu. Adit. Hadir, Bu. Kalian hadir semua? Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita buat dulu kesepakatan kelas. Oke, dalam kesepakatan kelas ini Ibu minta dari kalian yang buat kesepakatan kelas. Oke, siapa yang mau buat kesepakatan kelas dalam pembelajaran kita pagi hari ini? Oke, Paula, Lala, kesepakatan apa yang harus kita buat? Kesepakatan apa? Yang Lala angkat tangan tadi? Oke, mendengar guru saat pembelajaran. Oke, siapa lagi? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti kesepakatan yang dari kalian hanya satu. Mendengar guru saat pembelajaran berlangsung. Oke, yang kedua, mengacukan tangan sebelum bertanya. Angkat tangan dulu, baru bertanya. Bisa tidak? Bisa, Bu. Oke, yang ketiga, saling menghargai pendapat teman atau sesama atau pendapatnya itu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, kesepakatan kelas kita tuh ada 3. Yang pertama, menghargai guru saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu, angkat dulu tangan baru berbicara. Yang ketiga, saling menghargai sesama teman. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Dalam pembelajaran kita ada 3 kesepakatan kelas. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu bisa bertanya dulu kepada kalian semua? Bisa, Bu. Oke. Jadi, jika dalam jalan raya kalau tidak ada lampu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Angkat tangan baru berbicara. Apa Lala? Oke, ada kekacauan dalam perjalanan. Terus siapa lagi? Dalam jalan nih, jalan negara nih, kalau tanpa ada lalu lintas, apa yang akan terjadi? Oke, kalau dari Anung kita tabrak. Terus siapa lagi? Apa? Berani menjawab. Salah tidak masalah, nanti diperbaiki. Oke, bikin orang tidak bisa lewat atau bikin orang tidak nyaman dalam perjalanan. Oke, pertanyaan yang kedua, jika di dalam lembaga pendidikan kalau tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Atau di dalam kelas kalau tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Oke, satu-satu. Oke, Lala akan jadi keributan. Terus Dimas? Jawab, apa yang ada di pikiran kau tadi yang sudah bisa angkat tangan? Kau mau jawab apa? Ya? Kenapa? Oke, sambil jawab suara besar ya, seperti kamu yang main di luar, oke?
Sama Lala. Oke? Apa tadi? Tidak saling menghargai. Oke. Berarti jawaban jika di dalam kelas kita tidak ada aturan, di dalam kelas itu kita tidak tahu mau buat apa. Kita datang sekolah juga sembarang-sembarang, datang sini berpakaian juga tidak rapi, kan tidak ada aturan tuh. Kalau ada aturan pasti kita selalu menaati aturan. Oke. Menurut kalian, menurut kalian tuh aturan penting atau tidak? Penting. Kenapa harus penting? Kan kalian sudah jawab nih, aturan itu penting. Kenapa harus penting? Oke, Lala? Oke, pintar. Kita beri tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang mau berani berbicara? Angkat tangan. Kalau kan kalian sudah jawab nih penting. Kenapa harus penting? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu mengutip dari Ki Hajar Dewantara, dia berkata bahwa pernah mengatakan bahwa setiap perbuatan harus membawa manfaat bagi orang lain. Artinya, saat kita menaati aturan, kita juga sedang membantu orang lain merasa nyaman, merasa aman dan nyaman. Kata Ki Hajar Dewantara bahwa kita menaati aturan berarti kita tuh sama saja memberikan orang merasa nyaman, merasa aman dan nyaman. Oke, sebelum kita melanjuti pembelajaran yang lebih lanjut dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian tulis ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tulis singkat saja ya, TP.
kewajiban di lingkungan keluarga sudah dan sekolah beserta contohnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, coba baca sama-sama apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Peserta didik mengambil identifikasi bentuk-bentuk norma hak dan kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah beserta contohnya. Meja, coba baca ulang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Suara lebih besar. Belum tulis? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban di lingkungan keluarga dan sekolah beserta contohnya. Sudah tulis semua? Oke. Dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian diharapkan bisa memahami pentingnya norma, hak, dan kewajiban. Bisa? Bisa, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu membagikan kalian bacaan. Bisa baca semua toh? Bisa, Bu. Baca kalimatnya. Ibu beri waktu 5 menit baca. Mulai dari sekarang. Cepat. Nese ke sini. Cepat. Hanya 5 menit saja. Tiga. Sudah baca semua? Oke, ini Ibu mau bertanya dari kalian yang membaca teks tadi. Sudah baca semua? Jawab, angkat dulu tangan, baru Menjawab. apa yang dilihat siswa ketika masuk ke dalam kelas? Oke. Ona. Ona jawab. Oke, Ona. Kelas berantakan. Oke, kelas berantakan. Oke. Sampah. Paula. Oke, Alfa. Lantai masih kotor. Oke. Apa yang kalian lihat siswa ketika masuk ke dalam kelas? Lantai masih kotor dan sampah? Oke, nomor 2. Mengapa siswa merasa tidak nyaman saat belajar? Angkat tangan dulu baru. Oke, siapa lagi jawaban berbeda dari Firly? Oke. Alfa? Oke, kelas banyak sampah. Firly tadi kelas kotor. Lala?
Aisyah tadi? Oke. Lala? Oh, Ona? Andi menyadari kesalahannya. Bukan, itu bukan hak. Siapa lagi? Oke, Dimas? Semua siswa harus selesaikan kelasnya masing-masing. Hak yang ibu guru jelaskan tadi tuh, yang kalian baca di dalam teks tuh. Oke, Paula? Lala? Belum tepat. Ona? Oke, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ona. Ini jawaban pertanyaan yang terakhir. Tadi ibu minta laki yang jawab ya. Adit belum pernah jawab. Apa kewajiban siswa terhadap kebersihan kelas? Apa kewajiban siswa terhadap kebersihan kelas? Apa? Oke. Apa? Kewajiban dan mematuhi semua orang dapat dirasakan hak dengan baik. Aturan kelas mereka. Kewajibannya itu menjaga kebersihan kelas, misalnya dengan melaksanakan piket dan membuang sampah pada. Oke. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ibu akan menjelaskan tentang pengertian hak, kewajiban, dan norma. Kalian catat apa itu hak, norma, dan kewajiban. Ambil semua buku dan berkoin. Tentang hak, kewajiban, dan norma. Ada yang tahu apa itu hak? Kalian tahu apa itu hak? Adit? Meja. Ada yang tahu? Oke. Lala, hak itu apa? Jawab. Hak mendapat tiket kelas. Oke. Jawabannya belum tepat. Yang lain? Oke, kalau tidak tahu ibu jelas sedikit ya tentang hak. Catat deh. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapat atau kita terima. Sudah? Hak adalah sesuatu Yang berhak kita dapat atau kita terima. Kenapa tidak tulis? Berpoin tidak ada? Tulis sudah. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapat atau terima. Dengan contoh hak, contohnya itu yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kita terima titip, langsung contohnya. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapat pelajaran di sekolah. Mendapat pembelajaran di sekolah. Yang ketiga,
menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang kedua, kewajiban. Mendapat pelajaran di sekolah. Yang ke-1, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Mendapat pelajaran di sekolah. Yang kedua, kewajiban. Yang kedua, kewajiban. Kan kita menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama, hak. Yang kedua, kewajiban. Yang ketiga, tentang norma. Yang kedua, kewajiban. Kenapa pilih? Yang pertama yang mana? Yang hak. Nanti sebentar baru lihat di temannya. Menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Kewajiban. Kewajiban adalah yang kedua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus sudah kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa pilih? Yang kedua, ini bagi untuk Firly ya. Yang kedua, mendapat pelajaran di sekolah. Dengan apa itu? Dengan penuh tanggung jawab. Meja berbuat tidak terang. Pilih tidak terang. Contohnya, yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, belajar dengan rajin. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Sudah. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir, membayar uang sekolah. Menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan tugas sekolah. Membayar uang sekolah. Yang ketiga, norma. Cepat ya, karena waktu kita sedikit lagi mau habis. Norma. Norma adalah
aturan atau pedoman hidup yang harus dipatuhi. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Ya, oleh setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Sudah? Agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Kenapa terus terpikir? Bukan tidak ada. Hidup yang harus dipatuhi dengan contoh norma, aturan atau pedoman hidup yang harus dipatuhi, pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Terlalu cepat kah saya baca? Iya, Bu. Ibu mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Lalu nanti bagi pola ya. Contoh norma yang berbicara sopan kepada guru. Berbicara sopan kepada guru. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu ke sekolah. Sudah semua? Oke. Ibu akan membaca ulang tentang pengertian hak, kewajiban, dan norma. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapat atau kita terima. Dengan contohnya, yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua, yang kedua mendapatkan pembelajaran yang di sekolah, yang ketiga menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan contohnya, belajar dengan rajin, mengerjakan tugas sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir, membayar uang sekolah. Yang ketiga, norma. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Sudah semua? Sudah paham? Sudah paham? Oke, kalau begitu sekarang Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Kita akan bermain kartu sortir. Kamu mau tidak? Kita kan ada 11 nih. Satu kelompoknya ada yang 4 dan 3. Adit, Anom, Paula, Fiona satu kelompok. Firly, Meze, Lala, Ersin satu kelompok. Kelly, Adit,
kalian, ibu bagi dan gunting ya. Kalian gunting sesuai dengan nama ini. Terus kalian akan bisa menjadi hak, kewajiban, dan norma. Tidak tempel, nanti dibawakan ke depan, nanti ditaruh di meja. Cepat, ibu beri waktu 5 menit saja. Bisa di mana? Lihat dulu, cepat. Gunting sudah. Guntingnya itu begini ya. Mana ibu? Ibu coba. Tidak usah, nanti ini ibu sudah tahu kalian punya nama semuanya. Nanti ibu yang bisa. Nanti guntingnya begini ya. Nanti kalian ya. Nanti kalian gunting begini ya. Begini ya. Nanti kalian berdiskusi ya. Contohnya ke semuanya perhatikan dulu ke sini. Halo. 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 Lihat dulu sini. Nanti kalian gunting. Dengar dulu. Pola sabar. Oke, sabar dijelas dulu. Nanti kalian sudah gunting. Contohnya mendapatkan nilai. Mendapatkan nilai ini termasuk ke dalam aturan apa? Contohnya hak, kewajiban atau norma. Nanti ibu misalkan di sini ya. Nanti maju bersamaan. Satu orang dalam satu kelompok diutus. Tapi diutus sudah gunting bersama dalam kelompok ya. Yang maju siapa? Tidak usah nama. Nanti ibu bisa kan ya. Ini kelompok 1. Oke. Di sini ibu akan pisahkan yang pisah. Oke, di sini. Oke. Yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 3. Putusannya satu-satu. Sabar ya. Tunggu ibu lihat berita ibu kalau ada ini. Lalu nanti tempel saja soalnya ibu ada gunting. Tapi guntingnya besar-besar sedikit. Oke sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah kalian sudah runding. Ya saya. Itu gunting buang saja ya. Iya, itu tuliskan diri. Oke. Sudah, kelompok 1 maju. Cepat. Mana itu hak? Maju semua.
nanti besok ya. Soalnya kita dibatasi dalam waktu, nanti besok baru kita belajar lagi ya. Oke, kelompok 1. Antar lagi ya, mana yang harus Celana
kewajiban, kita harus membayar atau memberikan sesuatu. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau bertanya dulu. Perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran dan Ibu, perasaan kalian bagaimana? Senang, sedih, marah? Antara tiga. Yang mana? Senang? Benar? Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi kalian catat dulu ya, pembelajaran untuk minggu depan tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Catat dan belajar di rumah dan tanya kepada Bapak Mama. Bilang, Bapak Mama bantu guru saya tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini pembelajaran minggu depan yang kita mau masuk lagi. Penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai Pancasila